Kembali lagi dengan The Core Channel pada konten kupas tuntas materi matematika dengan pembahasan penyajian data pada statistika. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku seluruh Indonesia? Pada video kali ini, di channel ini kita akan coba bahas materi yang berkaitan dengan statistika di kelas 7, khususnya pada bahasan penyajian data. Oke, perlu kalian ketahui ya nak, bahwasanya bentuk penyajian data yang akan kita pelajari yang pertama yaitu berkaitan dengan tabel frekuensi ya. Lalu yang kedua berkaitan dengan diagram. Nah, diagram sendiri itu terbagi-bagi menjadi beberapa jenis ya. Oke, langsung saja kita menuju materinya ya. A few moments later. Oke, pertama kita ketahui dulu ya, apa sih yang dimaksud dengan statistika. Nah, statistika seperti apa sih di sekitar kita? Nah, di sini terlihat ada contoh seorang perawat yang sedang mengukur suhu pasien ya. Lalu si perawat tersebut membuat tabel hasil pemeriksaannya ya. Nah, perawat ingin mengetahui apakah pasiennya masih demam, akan mengukur suhu pasien itu dengan termometer. Untuk dokter yang bertanggung jawab terhadap kesehatan pasien itu, perawat mencatat suhu itu dalam buku catatan. Pencatatan dilakukan dengan dua cara, yaitu dalam bentuk daftar atau tabel dan dalam bentuk grafik atau diagram. Nah, pola turun naiknya suhu tergambar dalam grafik tersebut digunakan dokter untuk menyimpulkan apakah pasien itu membaik setelah diberi obat ataukah harus diadakan penggantian atau penambahan obat. Nah, di sini terlihat bahwasanya seorang pesawat sedang mengukur suhu pasien ya, dari jam 7, jam 9, jam 11, jam 1 siang, jam 3 sore, jam 5 sore, jam 7 malam, dan jam 9 malam. Masing-masing dari jam tersebut memiliki suhunya masing-masing. Nah, si perawat ini mencatatnya dalam bentuk tabel ya, atau daftar, dan juga menggambarkan dalam bentuk diagram atau grafik. Oke, inilah contoh statistika di sekitar kita ya nak. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan statistika? Nah, kalau bisa kita lihat dari ilustrasi tersebut ya, bahwa statistika adalah salah satu cabang dari matematika seperti halnya aljabar, geometri, aritmatika, dan trigonometri. Nah, statistika adalah cabang matematika yang mempelajari cara pengumpulan, penyajian, penganalisaan, dan penarikan kesimpulan dari data. Sedangkan statistik adalah segala informasi yang bisa kita dapatkan dari suatu data. Nah, untuk memperoleh statistik, maka kita harus menggunakan statistika. Nah, inilah pengertian dari statistika itu sendiri ya nak. Oke, kita next ya. Oke, yang pertama yang akan kita pelajari yaitu bagaimana menyajikan data dalam bentuk tabel ya nak. Nah, tabel dapat diartikan sebagai susunan objek yang menggunakan baris dan kolom. Nah, data statistik dapat disajikan dalam bentuk tabel. Ada dua cara menyajikan data dalam bentuk tabel, yaitu daftar baris kolom yang pertama, yang kedua daftar distribusi frekuensi. Nah, coba kita lihat bentuknya masing-masing ya. Oke, coba kita yang ke pertama. Nah, ini merupakan bentuk penyajian data tabel dalam bentuk daftar baris kolom. Nah, di sini terlihat jumlah lulusan sekolah menengah menurut jenis kelamin di tiap provinsi pada tahun ajaran 1999 sampai dengan 2000 ya. Nah, sini dapat daftar baris dan kolom nih. Nah, dari provinsi DKI Jakarta masing-masing jumlah laki-lakinya juga terdaftar di sini, yang perempuannya juga terdaftar, sehingga laki-laki tambah perempuan di sini terdapat jumlahnya atau totalnya ya. Nah, ini merupakan penyajian data tabel dalam bentuk daftar baris dan kolom ya. Oke, lanjut kita yang kedua ya. Oke, yang kedua daftar distribusi frekuensi ya. Daftar distribusi frekuensi terbagi menjadi dua ya. Ada daftar distribusi frekuensi tunggal, ada daftar distribusi frekuensi kelompok. Nah, sekilas kalau kita lihat ya nak, terlihat
jelas perbedaannya ya antara daftar distribusi frekuensi tunggal dengan daftar distribusi frekuensi berkelompok. Nah, daftar distribusi frekuensi tunggal itu sendiri yaitu daftar dari data yang disajikan apa adanya tanpa disertakan rentang atau kategorinya ya. Jadi kalau frekuensi tunggal itu tidak ada rentang atau intervalnya ya. Jadi memang tunggal datanya. Nah, kalau di sini kita lihat nilai siswa itu 75, frekuensinya 3, berarti yang mendapatkan nilai 75 itu ada 3 orang ya, nah, dan seterusnya. Nah, yang sebelah kanan ini tabelnya itu merupakan tabel distribusi frekuensi tunggal. Nah, kita lihat daftar distribusi frekuensi kelompok ya, yaitu adalah daftar dari data yang disajikan secara berkelompok atau diletakkan sesuai dengan kategorinya. Nah, di sini terlihat terdapat rentang atau intervalnya ya. Jadi misalkan yang mendapatkan nilai siswa dari 41 sampai 50 itu terdapat 1 orang ya. Kemudian yang mendapatkan nilai 51 sampai 60 terdapat 3 orang ya. Dan seterusnya sampai dengan yang mendapatkan nilai 91 sampai 100 itu terdapat 2 orang. Nah, dari tabel frekuensi tunggal maupun frekuensi kelompok terlihat jelas ya tentunya perbedaan di kedua tabel distribusi frekuensi tersebut ya. Oke, selanjutnya coba kita pelajari lebih jauh mengenai penyajian data dalam bentuk diagram ya. Nah, tapi sebelum itu jika dirasa terlalu cepat penjelasan video ini silakan diputar ulang secara pelan-pelan agar dapat dipahami secara utuh dan komplit. Oke, sebelum kita lanjut kita cek dulu iklan yang mau lewat berikut ini ya nak. Jika berkunjung ke YouTube, jangan lupa untuk mencari Decode Channel. Pilih salah satu video, tekan tombol subscribe-nya, klik like, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Enjoy this video. Oke, kita lanjut ya mengenai diagram batang ya, yaitu diagram yang pertama. Jadi diagram batang adalah bentuk penyajian data statistik dalam bentuk persegi panjang. Nah, tinggi batang persegi panjang menunjukkan besar frekuensi data. Nah, diingat-ingat ya nah, bahwasanya sumbu vertikal atau sumbu tegak itu biasanya menyatakan frekuensinya. Nah, sumbu mendatar atau horizontal bisa menyatakan kategorinya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari diagram batang ini, nah, kita lihat bahwasanya di sini terdapat data jumlah pasien di sebuah puskesmas bulan Januari sampai dengan Juni 2007. Nah, di sini kita lihat terdapat 2 diagram batang ya, ada yang biru, ada yang coklat. Sekali lagi biru itu menyatakan diagram batangnya pria, kemudian yang coklat ini menyatakan diagram batangnya wanita ya. Nah, kalau kita lihat di sini pria ini mewakili diagram batang warna biru ya, sementara wanita ini mewakili diagram batang warna coklat. Nah, kita lihat bahwasanya bulan-bulannya itu terletak atau diletakkan di bagian sumbu mendatar atau horizontal ya, karena ini menyatakan kategori di bulan masing-masing ya. Lalu sumbu vertikal atau tegak itu menyatakan frekuensinya atau banyaknya pasien ya, sudah digambarkan ya. Jadi kalau misalkan yang biru 22, nah berarti pada bulan Januari terdapat 22 pasien pria, kemudian pada bulan Januari pula terdapat 29 pasien berjenis kelamin wanita ya pada bulan Januari. Nah, inilah salah satu bentuk penyajian data dalam bentuk diagram ya nah. Nah, coba kita lihat contoh yang lain. Oke, kita lanjut ke diagram lingkaran ya nak. Nah, di sini jadi diagram lingkaran itu sendiri adalah bentuk penyajian data statistik dalam bentuk lingkaran. Nah, satu lingkaran penuh digunakan untuk menggambarkan keseluruhan data ya. Sektor lingkarannya memiliki sudut pusat sesuai dengan perbandingan frekuensi terhadap seluruh data. Jadi misalkan di sini data ijazah terakhir karyawan industri kecil, di sini ada jenjang SMP, SMA, D3 dan S1. Jumlahnya masing-masing ada ya. Nah, untuk diagram lingkaran itu sendiri ada yang menyatakan dalam bentuk derajat dan ada juga dalam bentuk persentase ya. Nah, dalam menyatakan derajat di sini berarti jumlahnya 15 ya.
per 90 kan jumlah frekuensinya dikali satu lingkaran penuh itu adalah 360 derajat, sehingga kita dapatkan 60 derajat. Ya. Sehingga bisa kita gambarkan masing-masing. Tadi SMP itu adalah 60 derajat, SMA itu 80 derajat, lalu D3 itu 180 derajat, dan S1 itu adalah 40 derajat. Nah, sudah masing-masing kita gambarkan derajatnya, tinggal kita letakkan persentasenya masing-masing sesuai dengan kategorinya atau jenjangnya ya. Nah, di sini kan SMP itu 16,7%, berarti kita dekatkan nih di derajat SMP yaitu 16,7% ya. Nah, inilah bagaimana cara kita menggambarkan diagram lingkaran ya. Sekali lagi, diagram lingkaran itu sendiri terdapat dua jenis, ada yang dalam bentuk derajat, ada juga dalam bentuk persentase ya. Oke, kita lanjut ke bentuk diagram yang lainnya ya, Nak. Oke, yang selanjutnya kita akan coba gambar diagram garis ya. Diagram garis biasanya digunakan untuk menggambarkan keadaan yang berkesinambungan, yaitu data yang dapat diperoleh secara terus-menerus dalam periode waktu yang tetap. Misalkan di sini data curah hujan ya, rata-rata per bulan di Indonesia. Oke, di sini kita lihat pertama di Januari itu 225, di Februari itu 200. Kita tandai dengan titik terlebih dahulu ya. Lalu dari titik-titik tersebut kita hubungkan menjadi sebuah garis. Nah, itu kenapa ini dinamakan diagram garis ya. Oke, jadi seperti ini bentuk diagram garis ya, Nak. Jadi kalau misalkan kita ditanya atau ada pertanyaan berapakah milimeter atau rata-rata curah hujan pada bulan Juni, nah, berarti bisa kita jawab yaitu 37 ya. Nah, bagaimana cara kita membaca diagram garis ini ya. Oke, kita next ya, Nak, ke bentuk yang lainnya ya. Oke, di sini terdapat diagram campuran. Nah, diagram campuran. Jadi beberapa data statistik dapat disajikan secara bersamaan pada satu diagram. Untuk membedakan data itu biasanya digunakan jenis diagram yang berbeda. Nah, di sini terdapat dua jenis diagram ya, ada diagram batang dan diagram garis. Oke, jadi kalau yang diagram batang itu menyatakan biaya produksi, sementara untuk yang garisnya menyatakan nilai penjualan ya. Inilah yang merupakan diagram campuran, nah, antara diagram batang dan garis. Oke, nah, jadi kalau misalkan ditanya berapa data biaya produksi pada tahun 2000, ya berarti kita bisa langsung menjawab di sini ya. Itu besarannya adalah 350 berarti ya. Kemudian pada tahun 2000 itu sendiri nilai penjualannya berapa? Nah, berarti di sini bisa kita baca 400. Oke, cukup mudah ya, Nak. Kita next ya. Oke, yang selanjutnya itu adalah piktogram. Ya, piktogram adalah bentuk penyajian data statistik dalam bentuk gambar. Gambar yang digunakan biasanya disesuaikan dengan jenis objek yang dideskripsikan. Satu gambar digunakan untuk mewakili sejumlah objek. Nah, ini misalkan hasil penjualan sepeda sebuah toko sepeda dari bulan Januari sampai dengan Juni 2007. Nah, untuk satu gambar sepeda ini mewakili 50 unit ya. Nah, jadi karena saking banyaknya diagram bentuk piktogram ini diwakili dengan satu gambar saja ya. Satu gambar ini mewakili 50 unit. Misalkan di sini bulan Januari pada tahun 2007 penjualan sepeda sebanyak 250 unit. Nah, kita cukup menggambarkan 5 sepeda aja ya, karena satu sepeda ini mewakili 50 unit ya. Kemudian misalkan pada bulan Maret 2007 itu penjualannya sebanyak 150 unit. Nah, berarti bentuk piktogramnya kita cukup menggambarkan 3 buah sepeda aja ya, karena satu sepeda sekali lagi mewakili 50 unit ya sepeda ya. Nah, inilah bentuk diagram dalam bentuk piktogram. Oke, sudah banyak ya kita pelajari macam-macam diagram ya, Nak, dan juga macam-macam jenis tabel ya. Oke, kita next ya.
Oke, mungkin cukup ya pembahasan materi pada sesi kali ini. Tapi sebelum itu, jika dirasa bermanfaat, silakan di-share pada siapapun yang membutuhkan. Jika suka, silakan tekan tombol like-nya. Jika ada materi yang perlu kita bahas, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Follow terus channel dengan cara klik tombol subscribe, serta kita perjuangkan channel-channel pendidik dan didik ya. Salam satu perjuangan untuk seluruh guru-guru se-Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya ya nak. Dadah.